Berarti ini senasional dong ada? Dari Aceh sampai Merauke ada? Dan wajib di camping ground gak sih kalian? Atau nggak bebas di mana aja? Masih bisa juga mereka melakukan camper van. Karena konsepnya camper van adalah camping, mobil, sama tendanya di sebelahan gitu. Bedanya apa? Camping biasa sama camper van? Vibes-nya? Kebanyakan orang awam kalau udah dengar kata camper van kan yang dibayangannya ya kayak motorhome, mobil-mobil kayak seperti itu kan. Gue malah pengennya gue coba eksperimentasiin mobil tua itu layak dan bisa jadi camper van. Apalagi kita kan camping, apa sih yang kita cari om? Iya betul. Mungkin keseniannya dan tapi kalau yang kayak gitu-gitu kita bantah, nanti mereka bakal bilang, dulu lagi kecil kalau mau berisik selalu dibilang ke tetangga, kalau mau berisik di hutan, kan bilang begitu. Lucu. Mobil dia konsepnya udah kayak gitu. Dia bilang semenjak mobil gua camper van, budget dia pulang ke Sumatera itu Palembang, itu lebih irit. Pespa gembel, bobo sampah. Gue belum pengen gue tarik. Ngapain sih? Itu asal muasal camper van. Asal muasal itu. Iya sih. Itu ngebelah pulau begitu bareng istri gak sih? Iyalah, harus itu. Kan yang megang duit dia. Enggak. Dulu kan kita kalau lagi jadi anak motor itu kalau kita pergi ke suatu tempat itu kan 80% menikmati perjalanan. 20% baru biasanya sampai lokasi. Semenjak camper van terbalik udah. Iya betul. 20%-nya menikmati jalanan, 80%-nya sampai lokasi. Ya berarti harus ngerti mobil sendiri dong. Ya nggak harus juga ya kalau lo persiapan lo cakep. Cuman gue nggak pernah prepare itu. Kayak suasana api unggunnya. Kita udah bukan lagi cerita pelak lo baru, mesin lo baru dipoles ya kan. Itu komunitas mobil biasa. Itu komunitas mobil biasa. Di camping ya. Klub komunitas-komunitas lain ya. Mungkin sebutannya kopdar. Kalau kita kan sebutannya kembar. Bakar daging sampai bunyi. Iya. Masa lo nggak keluar aura lo? Kalau cuman gue di rumah sih biasa. Nah itu dia. Jadi gue makanya tadi gue bilang, gue tuh nonton si Pican sama si Awe, anjing kayaknya ini gue akan menikmati banget nih masak Indomie aja estetik loh kalau di tempat camping. Yang hobi banget bikin bonding family, keluarga, dan pengen mengakrabkan diri. Terus kayaknya lupain dah hotel bintang 5, mahal. Gue kayaknya bonus Accor Plus gue juga udah mulai kurang. Semuanya sekarang kita ada di podcast Ngomong di Depan. Karena ngomong di belakang brengsek namanya. Ya. Kali ini gua sama Pak Eko kehadiran tamu dari komunitas camper van Indonesia. Bener gak sih? Camper van Indonesia. Boleh memperkenalkan diri abang-abangku semuanya. Oke, nama saya Reza. Saya dari camper van Indonesia, regional Jakarta. Oh, ada pusatnya terus ada regionalnya. Gitu. Kalau Sama gue Bob dari camper van Indonesia, regional Jakarta juga. Mas Reza, Mas Bob. berarti ini senasional dong ada? Dari Aceh sampai Merauke ada? Hah? Saat ini lagi Berapa chapter? Saat ini yang udah aktif sih, kemarin kan kita kebetulan habis ada acara nasional nih. Oke. Itu yang udah terkumpul 14 provinsi. 14 provinsi? 14 provinsi. Yang mana yang paling nyala? Yang paling nyala tuh daerah mana? Provinsi mana? Oh. Selain Jakarta? Petromax. Jabar ya, Jabar. Sebenarnya kalau paling banyak memang ada di Pulau Jawa. Mayoritasnya tuh dari itu di Pulau Jawa. Iya, terus Di Pulau Jawa sendiri. Yang paling banyaknya ada di Jawa Barat, Jakarta sama Banten lah. Oh, masih Jadi, ke barat-baratan lah. Masih di ke barat-baratan. Iya kan, kalau ke timur enggak kan? Tadi kan. Banyak juga, cuma memang lebih banyak di Jawa Barat, di Jakarta. Kenapa? Karena emang kontur daerahnya kah yang mendukung camper van sampai jadi lebih banyak atau gimana? Enggak juga sih, memang kebetulan aja kalau pendirinya sendiri kan, foundernya semua kan ada di sekitaran sini, ada di Jawa Barat, Jakarta. Oh, sini juga dia ada nih. Jadi memang kebanyakan ngumpulnya jadi bisanya di situ. Tapi sekarang ini di Sumatera sendiri juga udah banyak juga dari. Karena mungkin spotnya juga banyak ya. Jawa Barat banyak banget Jawa Barat. Itu. Nah, itu dia. Memang kebetulan memang kan di Jawa ini kan spot area campingnya tuh wah luar biasa, banyak banget dan bagus-bagus banget. Dan wajib di camping ground gak sih kalian? Atau nggak bebas di mana aja? Sebenarnya sih kalau kita cari kenyamanan pasti di camping ground ya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang
kita menuju dari camping ground satu ke camping ground yang lain kan ada momen-momen wah kita udah mulai capek nih apa segala macam, mungkin ada yang trouble juga di kendaraannya gitu kan. Ya kadang-kadang kita melipir lah gitu. Tapi emang gak sembarangan ngecamp. Iya. Tambak lele, jangan dikena patil. Gak tiba-tiba kemudian juga di Sunda Kelapa gitu. Di Jembatan 3 boleh juga di sini ada kereta lewat. Tapi gini deh, camper van itu apa sih definisinya? Maksud gue ngebedainnya sama camping-camping yang lain tuh ya kan pasti orang udah ngebayangin oh pakai van nih gitu ya. Tapi kan kalau ngomongin definisi pasti akhirnya seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman pasti udah banyak yang bergeser. Tapi definisi mutlaknya itu apa? Nah, kalau kita bicara camper van definisinya berarti kita bicara camping pakai van ya. Cuma sebenarnya nggak pakai van aja, maksudnya Agia nggak boleh, harus Agia MPV boleh. atau SUV gitu ya. Termasuk mobil-mobil kecil, SCGC gitu masih bisa juga mereka melakukan camper van. Karena konsepnya camper van adalah camping, mobil, sama tendanya di sebelahan gitu. Jadi satu area, jadi satu spot lah. Satu spot gitu kan. Kalau zaman kita dulu kan camping itu kan kita harus gotong-gotong tenda, pakai carrier apa segala macam kan, hiking gitu. Sekarang itu konsepnya disediakan kayak semacam parkiran dengan fasilitas air, listrik segala macam. Nah itu mobilnya parkir di situ. Berarti otomatis emang harus bisa diakses oleh mobil ya tempatnya. Betul. Gak bisa yang enggak loh, istilahnya gak benar Gak parkir. bisa, Bromo gak bisa itu. Bromo Bromo bisa. bisa. Nora, tolong. Aku bodoh. Emang ada spot nanti tuh di tiap-tiap daerah tuh memang ada spot-spot. Oh ini untuk camper park gitu kan. Iya ada, di Bromo ada. Camper park. Iya Gunung Gede deh. Iya. Oh. Ya mungkin pokoknya intinya bisa diakses oleh mobil ya. Benar. Dan emang spotnya disediakan mungkin di kawasan wisata tersebut ya. Benar. Gitu. Tapi gini, berarti mobil kecil bisa, nah toolsnya itu berarti emang kayak orang jualan tools-tools yang mendukung dari camper van ini udah bisa untuk semua jenis mobil atau gimana? Jadi kita cerita flashback sedikit. Oke, ya. Boleh. Ngomongin Soeharto? Waduh. Soekarno lah kalau flashback. Iya. Kalau bicara asal mulanya camper van gitu ya, ini kan sebenarnya camper van itu sebelum COVID kan memang udah ada ya. Oke. Cuma memang kan nggak begitu booming lah. Begitu COVID, pandemi, wah ini yang namanya camper van tuh bicara lifestyle lah, udah jadi lifestyle gitu. Kalau kita bicara lifestyle. Hype-nya waktu corona. Iya, jadi waktu COVID. COVID ya. Jadi waktu kita compare misalnya sama-sama lifestyle lah ya, udah jadi lifestyle nih camper van nih. Kita bicara lifestyle ke mall gitu. Pada saat sebelum COVID kan tingkat ke mall itu kan tinggi. Ya orang ya. Nah camping itu udah ada camper van, cuma memang nggak setinggi itu. Begitu COVID, yang ini turun, yang ini drastis naik. Emang abang-abang gak dicekek Satgas Covid? Wow. Jalan-jalan mulu. Dulu kan larangannya malah kita berkumpulnya di kota. Iya. Tapi untuk di hutan, untuk di pegunungan begitu kan masih Aturan PPKM atau PPKM. itu emang Di kota. bukan justru di tempat-tempat kayak gitu ya malahan ya. Yang jadi kendala saat itu kalau kita mau pindah pulau tuh kita harus apa namanya? Oh iya, Swab. PCR, Ya, swab. PCR, segala macam gitu. Nah sejak COVID itu karena tinggi, nah setelah pandemi ya memang yang tadinya ke mall udah mulai naik lagi, ini udah mulai turun yang camper van. Tapi sekarang ini camper van ini secara grafiknya terus naik nih. Kenapa? Kita bisa tahunya dari member-member nih yang udah pada gabung ke camper van Indonesia nih. Oh, setiap minggunya tuh banyak nih. Selalu ada baru, nambah terus. Gitu. Terus pengusaha-pengusaha yang bangun camping ground segala macam. Oh, dunia, itu mulai dunia nambah percampingan malahan. dah. Dunia percampingan nggak cuman camper van juga emang melesat banget sih. Tapi sorry nih, camper van sama RV cars tuh Musuhan. bukan musuhan, maksud gua ada nggak sih yang nyoba pakai RV di Indonesia, ada yang punya RV cars sih? Sebenarnya ada beberapa udah coba ngebangun RV ya. Cuma permasalahan di kita ini sekarang ini akses jalanan untuk menuju Untuk ke- bisa ngecas. dicapai si RV cars ini ya malahan yang berat ya. Susah Betul ngecas. nggak RV Masih cars? Ini elektrik sih bisa. Ngerti gue. Recreational vehicles RV itu yang mobilnya kayak semi bus gitu, udah ada Motorhome. Kalau kita Tapi bicara listrik namanya kan. motorhome. Mobil listrik kan.
Enggak, Elf. Banyak kan tuh kayak di sini tuh banyak kan orang bikin dari Elf. Oh, Jadi mobil-mobil jatuhnya gede, udah motorhome. high S. Motorhome yang udah ada toiletnya, udah. Iya, Oh, jadi iya. benar-benar kayak udah mobil tuh udah jadi bisa jadi tempat tinggal di mobil gitu. Gitu. Tapi belum ada maksudnya Banyak sih. udah banyak yang buat, Banyak tapi banget. akses untuk ke camping ground terbatas. gitu. Oh, jadi mobil kecil tuh masih bisa aman, tapi mobil segede itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, justru Nggak sanggup kali ya? perjalanannya masih belum sanggup lah ya. Karena kadang-kadang kan kita untuk mencapai ke satu camping ground yang Bagus. best view gitu kan. Itu kan rutenya emang nggak main-main. Oh, emang kudu kaki-kakinya Kebanyakan kuat. pengelola itu ngebiarin jalanannya rusak karena untuk tetap alami deh gitu Supaya kan. justru nggak Enggak, emang gak ada duitnya pemerintahnya kali. Jangan dihalus-halusin Beberapa pemerintah. juga sering komplain kan. Kenapa sih nggak dibenerin nih? Tapi gue kok agak setuju ya sama pernyataan ini. Kalau dibikin bagus kadang-kadang malah dirusak sama orang yang nggak biasa camping. Bener. Kalau orang Nyalain gua lu nyalain gua. lu sama keluarga lo juga. Karena kadang-kadang yang tidak bertanggung jawab itu emang orang yang tidak punya attitude camping atau hiking atau ya menurut gue beda loh. Benar. Beda misalnya kayak gue mungkin orang biasa gitu ya. Terus tiba-tiba ketemu spot bagus tapi karena nggak punya attitude campingnya gitu tahu bisa jadi buang caranya, sampah sembarangan jadinya bisa Kalau gue jadi sih mikirnya lebih ke bakar pohon. Itu udah merusak alam itu. gue sih mikirnya lebih ke untuk mencapai sesuatu yang indah ya kita harus effort dulu. Ya. Oh, berarti yang pengelolanya tuh ditanya, ini jalanan kenapa Banyak banget rusak? gue tanya, sering banget. Terus dia bilang gitu, adventure. Adventure. Nikmatin saja. Tapi pokoknya untuk yang bisa diakses oleh RV kan masih sangat sedikit. Tapi mungkin karena itu juga ya, mungkin yang akhirnya mobil LCGC jadi laku untuk dibikin kayak gitu ya. Karena emang lebih mudah diakses sama yang tipe-tipe mobil kayak gini ya. Oh, emang LCGC tuh lincah ya? Bisa manjat deh. bisa. Oh, dari monyet. Ya, LCGC yang oke buat camper van apa tuh? LCGC yang cocok buat camper van. Semua LCGC lah. Tinggal tergantung Terlalu nanti. halus kamu. Kamu Tinggal- terlalu support mobil lain kamu. Boleh. Gue cari aman aja. Oh, kerjasamanya mau mobil kanan kiri ya? Iya. Nah tapi gini, kan berarti kalau misalnya seseorang ingin terjun di camper van ini kan pasti biasanya ada stage satunya kayak kita nge-remap mobil kan ada stage 1, stage 2, stage 3. Stage satunya tuh apa, stage 2-nya apa, stage 3-nya apa? Coba deh. Kalau bicara stage begitu ya, yang pertama kali kalau misalnya mau coba camping atau camper van, kita kan harus dapat feel-nya dulu nih ya. Kita nyaman gak sih dengan, ya misalnya nih dengan kondisi kamar mandi yang mungkin nggak sama kamar mandi yang di rumah kita lah. Kan pasti kan beda tuh. Terus dengan kondisi alam segala macam gitu kan. Mungkin ada yang dingin pada siang hari panas, biasa siang hari. Kayak di oven rumah. lah ya mobil. Ya itu kan harus bisa menyesuaikan dulu tuh kayak gitu-gitunya. Terus kadang-kadang juga kita camping nggak ada sinyal. Ya kita anggap starter kit yang menurut kalian paling umum. Perlengkapan camping. Camping. Cuma perlengkapan camping doang dan dibangun di samping mobil yang penting. Iya. Berarti fly seat, tenda, fly sheet, terus api unggun, Nanti kan porter. kayak gue dulu awal mula tuh gue pakai sedan. Dulu gue pakai Corolla DX tahun 83 ya dulu. Oke. Iya. Terus udah mulai melalang buana nih gue camping sana, camping sini, gelar tenda, semua barang-barang gue taruh di bagasi. Cuman bertahan 1 tahun, akhirnya gue capek banget kayak gini kan. Bang, udah kita perjalanan jauh. Baru pas nyampe harus bangun-bangun lagi. Nyampe lokasi gue bangun tenda, belum lagi nanti setelah gue bangun mungkin hujan gitu kan. Gue harus Belum lagi menggali pas kena parit, kan. HMP gitu kan, lu saraf kejepit. Belum lagi kalau ada binatang kan. Kaget ya, duduk udah berjam-jam langsung tek-tek monyet. Nggak liburan gua. Belum kena angin duduk ya. Duh, jantung itu. Akhirnya karena kebutuhan gue ganti unit gitu. Unit apa yang kemudian lo anggap paling ideal lah mengatasi capek-capek yang tadi itu? Gue perlu sebutin nggak udah berapa kali gue ganti unitnya sampai akhirnya oh ini ideal. Boleh. Ke yang itu ya, gak apa-apa. Ya dari awalnya Corolla DX, gue mau coba yang mungkin gue harus punya yang lebih muda supaya gue bisa kemana aja yang gue mau gitu kan. Gue coba waktu Masih itu SMA? SD. gue waktu itu pakai Serena C23 Oh, gue tahu. yang modelnya kayak sepatu bayi. Iya. Jadi gue pengen Serena tapi tetap pengen dapat retronya kan.
nggak dapat juga gue karena nggak semua orang ngerti mesinnya dia kan. Betul. Oh ya. Oke, gue mudain lagi, gue pakai Noah. Noah tuh kalau di sini masuknya Nafuan. Oh Noah, iya. Gue pengen banget gitu. Oh Noah, ini gue nggak tahu. Toyota Noah kan? Noah. Kalau di sini masuknya banyak kan Nafuan kan. Iya, Nafuan. Aduh. Karena gue Tetep gak ngerti. karena gue bentuknya konten, viewernya juga kurang. Mungkin orang mikirnya, lu mobil baru kemana aja nanjak, orang nggak kaget gitu kan. Gue ganti Carry 1000. Wah lebih menarik tuh. Carry 1000 tahun 90. Udah cukup. Anjing ngeden banget tuh mesinnya tuh. Iya. Itu salah satu faktor akhirnya harus gue ganti. Yang faktor keduanya, dia kan mesinnya di bawah. Betul, di bawah pantat kita tuh. Nah kalau camper van itu kan bagian kabin belakang kan udah kita hias. Betul. Oh iya. Kayak rumah lah ya gitu. Kamar Jadi lah. begitu mesin gue trouble, gue harus balikin bangku, ya udah interior gue berantakan. Oh iya. Gitu. Wah ini capek nih. Pure kamar yang kapal kedua, pecah. mesinnya 1000, udah 1000 aja. Gue pernah upgrade ini nggak pernah sesuai ekspektasi. Ya mobil bobokan. Mobil bobokan. Akhirnya yang terakhir Kijang kotak sih yang udah lumayan lama 3 tahun ini gue pakai. Enak. Kijang kotak. Nah. Kijang kotak. Ya. Tapi dia lebih luas ya belakangnya. Lebih luas. Oh iya. Kan betul. pintu belakangnya dia kayak mobil ambulan zaman dulu gitu kan terbuka. Oh iya, Iya, ada pintu mayatnya. Ada. Ada ya 2. Sebenarnya emang ex ambulan, cuman mumpung gak ada bini gue ya gue masih tahu. Kalau gue bilang sama bini gue, ini ex ambulan lo kita beli gitu. Deg-degan Gak akan sih. mau dia. Tapi kalau kayak Mazda E2000 gitu-gitu masuk gak? Banyak, masih banyak. Masih banyak ya? Cuman menurut gue kurang propernya Sama kayak apa? Carry kan mesinnya di bawah kita tuh ya. Dia 2000 cc tapi masih karburator kan. Oh iya, betul. Kalau udah boros banget, kadang-kadang ada yang coba bikin irit nggak bisa nanjak. Oh gitu. Iya, Tapi kalau mobil-mobil ini, mobil Grand Max, Banyak banget. Foxy. Banyak Paling banget. banyak apa populasinya? Populasi. Grand Max banyak, Hyundai H1 banyak. 2 itu yang paling banyak. Paling favorit sih. Paling favorit Iya. karena lega, karena Pertama lega, kedua itu kan kadang kita kan jalan itu nanjak-nanjak, jalanan rusak. Itu kan 2 mobil yang masih pakai putaran roda belakang ya. ya. Oh dia 4WD. No, Enggak, sih, belakang putaran doang. Belakang tapi doang. putaran roda belakang. Jadi untuk nanjak-nanjak itu masih Asoy. enak lah. Masih enak ya. Udah gitu kan kalau H1 itu kan masih ada yang dieselnya ya. Irit. Oke. Gue jadi penasaran sama Delica deh, Mitsubishi Delica tau gak? Wah, Itu kan juga Dan lu kakinya kalau mau- bagus ya. Lu kalau mau ngambil yang lebih retronya lagi, dia 4x4. Iya, betul. 4WD itu. 4WD Iya. dan modelnya unik banget kan. Gue sempet jadi mobil impian gue juga soalnya itu Delica. Iya. Kalau yang generasi sekarang kan memang diperbarui Mesinnya lagi tuh. Pajero tapi bodinya begitu gitu kan ya. Bisa nggak ngobrol mobil yang gue tahu? Oke, kita akan Grand bahas Max coba. kita akan bahas Hot Wheels. Enggak, kalau gue penasaran ininya Pak, Grand Max tuh modifnya dia rewel nggak mesinnya di tengah jalan, dia ngajak berantem nggak apa gimana? Enggak, justru dia kalau kita boleh bilang tuh paling gesit ya. Badak. Paling banyak bandel. banget. Sekarang banyak kan tuh Grand Max di teman-teman kita ya. Itu udah Alto semua. Tapi gini deh, gue mau kita pinggirin dulu nih masalah mobilnya. Nanti kita balik ke sana. Bedanya apa camping biasa sama camper van? Vibes-nya, atmosfernya, repotnya atau ya kesenangannya lah sama camping biasa. Bedanya apa ya? Kalau bicara camper van pasti nyaman untuk keluarga. Kalau kita bawa anak-anak kecil, Oh, pas buat lagi- family. Nggak hiking terlalu banyak. Betul gitu. Effortnya itu kan lumayan ya kadang-kadang kalau kita harus nenteng-nenteng alat-alat camping segala macam dari kendaraan kita ke tempat camping tuh. Nah, kalau camper van itu semuanya ada di mobil dan langsung tendanya aksesnya juga dekat. Jadi kebanyakan justru anak-anak camper van ini udah berkeluarga dong ya? Iya, rata-rata kita kalau camping itu camping family. Oh. Dan aksesoris-aksesoris camper van itu Udah punya anak. Nanti beli saya. dan aksesoris untuk camper van itu menurut gue sih bikin tambah penampilan oke juga ya kan. Nggak bikin mobil jomplang nih gue pakai ini, enggak, tambah keren menurut gue. Mulai dari awning ya kan. Sekarang orang nggak camper van aja pasti punya awning. Awning ini apa, sorry? Gimana cara jelasinnya ya? Kayak fly seat gitu tapi dia udah nempel di Jadi mobil. istilahnya tenda tapi di samping mobil gitu. Oh ditempel di mobil. Ditempel di mobil. Bisa ditarik lah. Bisa ditarik. Itu tahu. Iya, tapi kan nggak tahu baru dengar Oh, baru namanya, dengar baru tahu. frase-frasenya. Tapi kopi dulu boleh. Boleh. Kopi lanjut. Masa tukang kopi gak ngasih kopi. Gimik doang kopinya. Kopinya gimik doang. Iya, hambar lagi nih. Siapa yang bikin sih? Jadi nyalain orang ya. Nah, tapi gini. Gua
Kalian dulu tuh awalnya emang hobi camping dan kemudian ketika berkeluarga jadi milih camper van atau emang justru ini kayak aku pengen camping tapi udah terlanjur punya keluarga, ya udahlah camper van aja gitu. Apa emang dulunya punya hobi camping? Nah itu tadi karena kita dari produknya COVID ya, kalau boleh dibilang ya. Waktu itu kan kita mau nginep di hotel segala macam kan terbatas banget tuh. Ya. Jadi ya camper van itu jadi suatu solusi banget gitu kan. Kita tinggal satu cari tempat. Enggak, maksud gua latar belakangnya kalian bukan anak camping. Basicnya. Bukan sama sekali. Justru karena gue nggak pernah kesampaian hiking, jadinya gue tumpahkan ke camper van. Pernah naik gunung waktu itu muja malah. Bukan camping. Muja tuh apa? Dari ilmu. Muti, puasa muti gitu. Oh jadi emang sebenarnya kalian nggak punya background itu sama sekali malah ya. Tapi gara-gara camper van, jadi kayak nemu mainan baru yang ternyata emang cocok buat keluarga juga gitu ya. Di saat yang bersamaan ketika pandemi kan emang ya sih susah sih emang nyari hotel juga susah. Gitu ya. Kalau gue sih lebih kayak pengen kebanyakan orang awam kalau udah dengar kata camper van kan yang dibayangannya ya kayak motorhome, mobil-mobil kayak seperti itu kan. Gue malah pengennya gue coba eksperimentasiin mobil tua itu layak dan bisa jadi camper van. Sekarang kita gini deh, emang ada ya yang memang benar-benar jual seolah-olah itu emang khusus untuk camper van, misalnya awningnya. Ada. Udah ada ya? Ada. Jadi udah paketan, udah jadi. Ada. Ada gue ngeliat mobil angkot. Udah dimodif. Sama gue juga lihat mobil angkot. Masih ada penumpang. Ada yang Angkot mobil yang di kiri bawah bang. di puncak juga ada. Tapi iya mobil apa sih namanya Cherry ya? Mobil apa sih? Carry. Carry. Iya. Ini bener-bener gak ngerti merek mobil sama sekali. Gak ngerti makanya gue kaget gue. Kenapa ya? Tapi udahlah yuk. Tapi sih penasaran sih. Maksudnya ada hasrat juga ngebangun tapi dari Grand Max aja gitu. Iya untuk Itu ngebangun. pilihan yang cakep itu. Untuk Pilihan yang ngebangun repot. mobil tuh untuk camper van gitu ya. Kayak dari interior, eksterior, termasuk aksesorisnya. Tuh sekarang tuh variasinya udah banyak. Dari yang impor gitu kan, dari luar. Bahkan yang lokal produknya juga builder-builder gitu udah banyak di Indonesia. Di komunitas kalian nih, ada nggak yang ngebangun mobilnya tuh luar biasa ekstravaganza sampai kemudian fasilitas hiburannya banyak gitu-gitu, ada nggak? Jadi jadinya sebenarnya kayak jadi bukan camping sih ya, jadi tapi ada nggak ya kayak gitu? Ada tapi gak terpakai sih kalau kata gue. Oh gitu? Kayak TV aja dulu gue sempet ada kali ya untuk sekedar pelengkap gitu kan. Malah gak terpakai. Kan gak ada sinyal juga kan? Iya, pertama gak ada sinyal. Dan kedua, kita gak butuh hiburan itu. Alam aja nikmatin alam. Ya kan kali aja pengen karaokean gitu. Lebih Tetep terhibur nggak suara boleh. monyet ya. Maksudnya gue pun gak setuju Seru. sampai biasanya kan orang ada yang karaokean sampai lewat tengah malam. Ganggu. Ya kan? Apalagi kita kan camping, apa sih yang kita cari om? Iya betul. Mungkin kesunyiannya dan Tapi kalau yang kayak gitu-gitu kita bantah, nanti mereka bakal bilang, dulu lagi kecil kalau mau berisik selalu dibilang ke tetangga, kalau mau berisik di hutan, kan bilang begitu. Lucu sekali. Sekarang udah di Pas di hutan nggak boleh berisik. juga. Lucu sekali. joget-joget aja nggak boleh sekarang di atas gunung. Iya, udah diomelin. Ada yang diri Jani ya. Jadi kan joget-joget nggak boleh. Bohong juga sih. Buat apa? Iya soalnya kan yang bilang buat apa naik gunung joget-joget tapi dia nggak tahu dikit. Iya, gue mau bully juga gak tega gue. Iya. Dalam hati aja deh gue bully dia kan. Tapi dari sekian banyak kita ngomongin ngebangun mobil ya. Sebenarnya yang ngebangun mobil yang paling ideal tuh budgetnya berapa sih? Ya, kan Tergantung boleh dong. kebutuhan. Yang ini kan nggak apa-apa dong ketahuan istri orang bawa banyak Kalau istri. kata gue sih tergantung kebutuhan. Kalau nggak kayak masukan ke saya Grand Max tapi murah. Nah sekarang gini om, banyak builder-builder kok sekarang yang bisa bikin apa yang lo mau ya. Ini konsep gue begini. Mungkin bisa dibilang kijang tua gue pun bisa masuk ke situ. Maksudnya gue mampu untuk bayar builder itu. Tapi gue balik lagi, kebutuhan gue itu cuman gue yang tahu. Ya anggaplah bahwa kemudian dengan basic needs untuk supaya camping nyaman standar lah. Ya 30 sampai 100 juta lah paling. 30 sampai 100 Di luar juta. unit ya? Di luar unit ya. Di luar unit. Ngebangunnya itu kan. Iya.
biaya Kadang kan ngebangunnya. ada kayak misalnya nih kita kebutuhan listrik ya, kadang-kadang kan di tempat camping tuh yang biasa suka kita datangin tuh kadang nggak ada listrik tuh. Atau ada tapi sering Ada, down tapi ya. Sering down gitu. Nah itu kita biasanya punya listrik mandiri gitu. Genset gitu. Enggak, power supply ya. Kayak kalau kita bilang namanya power station. Kayak gitu. kotak Oh, gitu gede. power station. Iya. Lagi hype-hype juga tuh. Banyak nih sekarang nih udah pada bikin. Power bank gede lah, power bank gede. Power bank gede. Betul itu. Kalau Ya berarti kalau cukup pakai lah. EV menarik juga ya. Wow, itu lebih Tapi asik ngecasnya juga. bingung kan? Nah, kendalanya itu. Iya. Ngecasnya bingung, tapi bisa pakai genset. Bisa. Paling bawa genset. Bensin lagi, ke bensin Solar lagi, solar lagi. Iya, iya. 30 sampai 100 juta tuh udah dianggap ya kita anggap aja berarti kalau ngambil average 50 tuh udah bisa dianggap standar ya. Ideal. Iya, ideal. Udah nyaman lah ya. Oke, stage by stage-nya deh. Misalkan mau bangun mobil Grand Max. Masih gatel maaf ya. Ini lumayan ada narasumber Grand Max. Yang pertama stage-nya ngapain, ganti apa gitu. Ya pertama sih camping dulu. Camping udah kan, camping Iya, udah. lo udah ikut campingnya nih. Yang paling mendasar banget biasanya orang awning dulu ya. Oh itu yang atap itu. Karena biarpun lo tendanya masih di bawah, setidaknya lo masih bisa duduk di samping mobil lo pakai awning itu Oke, kan. oke. Dengan peralatan camping lo, dengan bangku, dengan meja gitu. Walaupun dalam lo nih umpama masih tetap berbentuk mobil dengan bangku-bangku yang masih utuh. Tidur di gitu. bangku mobil lah gitu ya. Iya, biasanya sih yang paling mendasarnya dulu awning. Oke. Kalau nggak Itu lu stage copot pertama. bangku, lu taruhin kasur situ. Kasur, kardus, daun pisang. Lemper gua, lemper. Tinggal hubungan keluarga aja. Lemper gua. Sama plang jualan warkop. Itu stage pertama. Iya, paling Stage kedua. Ya kaki-kaki lah pasti ya. Oh, Ganti ban. kaki-kaki ini emang harus galak ya. Ya, Berarti rodanya tuh yang tajam-tajam itu ya. Ya paling nggak pakai ban-ban yang kembangnya agak kasar lah ya. Karena Oke. kalau yang terlalu halus kan resiko Susah juga nanjak ya. slip di jalan. Berarti rack setir juga diganti-ganti gitu. Ya, Enggak, ini tapi gue bicara untuk Grand Max ya. Grand Max. Kaki-kaki itu paling nggak ban lah minimalnya. Ban. Dan biasanya kalau udah ganti kaki-kaki, bumper udah mulai dipotong-potongin tuh. Bumper, fender, karena kan size bannya lebih besar. Kalau diganti. Oh iya, sebenarnya harus dirubah. Kayak pakai rok naik gini ya. Iya. Iya. Biasanya ada lagi nih yang kalau budgetnya lebih gede lagi dia pakai winch di depannya kan. Wins apa? Itu. Gimana cara jelasinnya? Enggak apa-apa karena abang siapa tahu kan semua orang Itu tahu biasanya nih. kalau Lu- dipakai- Lu ngerti enggak? Lu kameramen ngerti enggak? Jangan ngangguk-ngangguk aja lu gua Itu biasanya gambar-gambarin dipakai lu. untuk orang-orang yang off-road kan. Kalau temen Kerekan. bahasa kasarnya kerekan. Kerekan. Biar bisa ditarik lah. Oke. Oh berarti bumper besi. Plat. Ya, stage 3 lah itu. Stage 3 Stage tuh tiga. udah mulai pasang RTP, udah pasang awning, Yang udah atas punya itu? baterai, Yang iya, at- itu yang tenda roof atas. tent. Tenda Rooftop tent. roof tent apa tuh? Rooftop tent tuh kita yang ngedirin tenda di atas mobil. Itu otomatis tuh. Ya. Ngedirin Itu ada tenda. macam-macam. Tenda di atas mobil. Di atas mobil. Jadi gimana tuh kok? Loh, emang belum pernah lihat? Jadi Belum pernah lihat gua, belum pernah lihat. Sambil lihat ya roof tent itu seperti apa. Roof tent. rooftop tent dia. Coba nanti di sini juga kasih gambarnya ya, editor ya. Roof tent. Rooftop tent. Wajib nggak wajib, tapi banyak yang punya sekarang. Banyak yang pakai. Kenapa wajib gak wajib? Gini. Ya sekarang kalau dari keluarga, kalau kayak gue nih, gue kalau lagi sama istri aja berdua, gue bisa tidur di bawah kan, cukup. Oke, kalau Tapi gua begitu anak- anak gue ikut, dia tidurnya di roof tent atas. Oh, itu harga berapa kalau rooftop ini? Ya dari kisaran 10 juta ke atas ya. Oke, Variasi itu lagi. udah sama kasur. Sudah sama kasur. Oh iya. Udah sama tangga, Sama satu tangga, set. akses ke atasnya kan. Oh gitu. Udah sama tangganya. Nah, kalau misalnya mobil, jadi setiap mobil tangganya beda-beda? Enggak, nanti itu kan tangganya ikut kelipet dengan si tenda itu. Oh, Jadi, Jadi- kita kan harus punya akses ke atas mobilnya. ih seru ya. Ini seru. Wah, asik. Asiknya itu begitu bangun tidur tuh kalau kayak bocah-bocah Gen Z sekarang lo buka resleting tenda, neng, lu lihat gunung. ya nggak? Bangun-bangun. Lah sudah di Sumatera ada yang bawa mobil ini. Ada yang bawa mobil ini. Bahkan ada teman gue kemarin pulang ke Sumatera ya. Mobil dia konsepnya udah kayak gitu. Dia bilang semenjak mobil gue camper van, budget dia pulang ke Sumatera itu Palembang, itu lebih irit. Karena lebih banyak nginep di situ. Karena begitu dia capek, dia Oh berhenti di iya. rest area, anak-anaknya tidur di roof tent, bapak-bapaknya mandi, ngecek-ngecek mobil segala macam. Nanti udah selesai, tutup lagi, lanjutin perjalanan. Jadi kalau ngeliat hotel- Dan masaknya pun kan mereka pasti punya kompor. Jadi masak yang simple-simple Iya gitu. iya. Kayak Jadi kalau bikin ngeliat kopi. hotel kayak
Sudah Apa punya. itu? Sudah punya. Hotel kita ada hotel merah putih tetap untuk mandi, basuh-basuh kan. Tapi hotel merah putih pom bensin. Pom bensin. Masjid kalau Sama kayak anak touring. Ya anak touring kan gitu. Kalau mau ngapa-ngapain yang sifatnya Iya. bersih-bersih. Hotel merah pasti putih ada mah pom anak Vespa pasti kenal banget. bensin. Iya. Sambil minta-minta ada yang minta-minta. Vespa gembel yang bawa sampah. Gue belum pengen gue tarik. Ngapain sih? Itu asal muasal camper van. Iya, Asal muasal itu. Iya sih. Cuma Cuma dia size-nya dong. Iya, saya kan berfancy. Itu stage 3 Jup. Stage 4 itu udah. Wah itu harus dikonfirmasi dulu sama founder nih. Dan salahnya mereka itu nggak boleh lewat tol. Padahal kan udah jelas keterangannya. Iya. Roda 4 atau Roda lebih. 4. Mereka itu lebih dari 4 loh. Iya, orang kayak tronton. Kalau aku pengen nanya, abang-abang ini kalau camper van nih pernah nggak sih kayak ngebelah Jawa atau apa gitu? Ekspedisinya jauh. Sering. Paling jauh kemana? Perjalanan paling jauh dan menurut kalian paling worth it, paling Mantap. Kalau KM0 Sabang itu mah wajib ya. Kita harus coba. Itu semua anak touring juga kayaknya itu. Harus dicoba. Karena camper van nanti jatuhnya adventure juga sih. Iya. Kalau ke timur ya NTB, NTT itu juga wajib coba lah. Kalau misalnya ada kesempatan lagi, ada waktu bisa sampai ke Sulawesi Utara. Dari nol sampai mana tuh? Sabang Merauke. Dari Sabang. Sabang sampai Enggak, Merauke. enggak dari Sabang sampai Merauke. Kalau akses Kalau ke bisa. Ambon sampai ke sana kan sampai ke Papua. Sementara ini kan aksesnya masih terbatas ya. Iya. Kita harus pakai 4-wheel drive lah. Tapi kalau misalnya yang masih pakai mobil-mobil 2-wheel drive, rasanya sih akses untuk ke Sumatera, NTT, NTB, Sulawesi itu masih terjangkau. Masih oke lah ya, masih oke lah. Itu ngebelah pulau begitu bareng istri gak sih? Iyalah, harus itu. Kan yang megang duit dia. Enggak, dia udah nikah belum? Udah nih. Enggak gue pakai. Udah nikah. Dan kalau untuk Jawa Tengah menurut versi gue tetap terdebesnya sih Dieng. Dieng. Oke. Oh bisa ngecamp tuh pakai mobil. Bisa. Kan Dieng kita kayaknya bisa bisa. berhenti, Aksesnya kita mudah bisa dia, stop. Pak. Gue beneran kosong gua. Bisa stop di mana aja, lu bisa tidur di mana aja. Dia itu mirip-mirip kayak lo ke Tangkuban Perahu, gak ada bedanya, aksesnya mirip-mirip. Cuman dia lewat Wonosobo aja, atau nggak lewat Banjarnegara. Oh gue ke Dieng. Lupa gue naik gunung ada ojek ternyata. Iya. Gue mau kena sunrise, aduh kebangunnya kesiangan, ada Karena ojek. Bangun-bangun mie ongklok, dan kalau di Dieng. Iya miongklok bener. Iya, kenapa daerah Dieng tuh jarang ada yang jual nasi gitu ya? Kayak warteg gitu, kebanyakan mie. Mie ongklok emang khasnya mereka. Itu kan kayak mie celornya Bandung gitu kan. Iya. Emang khasnya mereka di sana gitu loh. Mie Ini apalagi Om Reza belum lama ini habis dari Bromo nih. Iya, wah itu top banget tuh. Kemarin Gue terakhir ke Bromo tuh 2019-2020. Cuman emang ya piknik mewah sih di Iya. Pelataran. Kalau ini kan kalau ini kan camper van. Camper van. Menjawab pertanyaan lo tadi yang lo bilang di Bromo, camper van emang bisa. Bisa. Iya, tapi kalau di situ kan nggak pernah ngelihat kita baru bangun tidur langsung ngelihat Bromonya, karena sunrise-nya. Wah. Nah tadinya Itu kena tuh. Kena. Wah anjir yuk. Banyak spot di sana yang udah dikomersialisasikan tuh hal-hal kayak gitu. Ada teras Merapi, ada gerbang Merapi. Rumah babu. Wah. Ada kendala-kendala gak sih pas jalan jauh tuh? Kayak kebelet berak gitu. Berarti bikin WC sendiri gitu. Apa gimana? Wah itu Teman saya ada yang pakai plastik nih. Gue sih walaupun ada, sekarang banyak tuh alat-alat camping yang ada bubuknya buat ngancurin atau ada WC-nya. Tetap sih menurut gue walaupun gue bersihin kotoran gue sendiri, kayaknya gue lebih cari pom bensin dah. Gue sih kalau gue ya, dibandingin gue, walaupun itu punya gue sendiri ya, harus gue bersihin, harus gue hancurin, gak deh. Gue mendingan pom bensin. Dia tampangnya rebel tapi ternyata dia nggak serebel itu. Bersih. Gue sih lebih mikir, gue ntar di mana buangnya sih. Iya sih. Ya tapi gue sebenarnya kan jalur mereka memilih camper van kan karena kenyamanan ya sebenarnya kan, karena kenyamanan dan tidak seribet dari camping biasa. Gue rasa kayaknya emang mentalnya tidak bukan untuk kesana gitu anak-anak pilih camper van ya menurut gue tapi ya. Oh karena camper van juga melewati tol ya. Jadi Dulu kan kita kalau lagi jadi anak motor itu, kalau kita pergi ke suatu tempat itu kan 80% menikmati perjalanan. 20% baru biasanya sampai lokasi. Semenjak camper van terbalik udah. Iya betul. 20%-nya menikmati jalanan, 80%-nya sampai lokasi.
Waktunya ya, secara waktu, secara vibes-nya gitu ya. Nah kalau udah sejauh itu jalan, pernah gak sih ada kendala mobil rewel gitu? Brengsek nih. Gue yang paling sering lah kalau bicara rewel. Gimana tuh? Mobil tua. Penasaran. 83. Batuk tuh. Sering, apalagi ya kalau kita bicara beli mobil secondnya LCGC mungkin masih bisa diatasi ya. Karena ini masih mobil tahun baru, palingan cuma ininya yang rusak, ini rusak. Lo bayangin kalau tahun 83 kita tetap beli yang second. Apa nggak kebayang lo, ininya bagus gak ya, gearboxnya bagus gak ya, koplingnya masih layak gak ya, kan begitu. Oh berarti untuk jadi camper van, apa sih nama orang camper van apa namanya? Ya camper sih. Camper ya. Ya berarti harus ngerti mobil sendiri dong. Ya nggak harus juga ya, kalau lo persiapan lo cakep. Cuman gue nggak pernah prepare itu. Gue beli mobil, ininya gue siapin enggak. Gue bawa jalan dulu. Begitu bawa jalan, ininya trouble, oh berarti ini sudah umur. Tapi kalau mobil-mobil lama kan juga paling karburator. Lo nggak ada pasti bawa laptop yang kemudian remap mesin juga. Pernah gue sampai turun gearbox. Sampai gearbox gue. Kok turun mesin di jalan? Waktu itu gue mau ke Cermai, itu acara camper van Jawa Barat ya. Cermai, gearbox udah pecah. Kita turunin di jalanan. Tapi spot paling indah tuh tetap pegunungan ya kalau buat camper van atau pantai? Ya kalau kita kan kalau camping kan pasti nyarinya yang dingin lah ya. Ya justru bukan pantai ya. Peminat pantai ada juga yang seneng suasana pantai. Nah, cuma memang kebanyakan apalagi khususnya orang-orang Jakarta ya, justru maunya cari yang dingin. Dan adem. Nah, memang adem. Cuma yang namanya kalau siang di tempat di Indonesia kan pasti panas lah ya. Either di Dieng maupun Bromo tuh siang pasti panas. Cuma paling enggak tuh suasana sore, malam, paginya tuh ya dingin gitu. Oh jadi masih favoritnya tuh beberapa kali sih gue di pantai, menurut gue nggak banget sih. Oh ya, nggak banget sih. Ketabrak itu waktu itu di pantai. Ketabrak bule. Lebih ke apa ya? Panas malamnya lo nggak nikmatin. Oh kenceng banget siangnya lo nggak nikmatin ya kan. Tapi makannya nikmatin. Kalau di pantai makannya ya gila sih the best sih. Atau mampir makan aja terus naik lagi kayak misalkan di Lombok kan. Dihadirin tuh lu mau laut apa mau atas kan. Tapi selama ini mantainya laut selatan atau laut utara? Kedua laut itu kita udah pernah. Emang beda-beda ya? Kalau laut selatan tuh emang ombaknya lebih besar, anginnya lebih besar dibanding laut utara. Oh, Roro Kidul tuh. Enggak, selatan justru yang enggak ada ombak kan. Utara yang selatan kan di Roro Kidul justru ombak. Kalau bicara kalau utara yang suasana dinginnya dapat tuh sebenarnya lebih ke selatan. Dingin utara. Kalau selatan tuh kita mungkin masih dapat angin dari Australia. Macam ya. Tergantung. Di angin Australia. Tapi saya ingat gue anak surfing tuh nggak ada main di laut utara, nggak bisa. Nggak ada ombaknya. Nggak ada ombaknya. Tapi kalau ngomongin ombak laut selatan pasti gitu. Semua dari ya kayak Bali kan sebenarnya daerah selatannya kan gitu, bukan utaranya. Tapi kalau lo ke Sulawesi gitu ya, itu lo emang spot-spot itu laut tenang. Gitu. Mungkin maksudnya kalau di Jawa kayaknya mungkin gak ideal untuk tapi gue pernah ke Flores. Bukan Flores malah Maumere. Gue rasa kayaknya kalau di Maumere camper van enak deh. Enak banget kayaknya. Kayaknya ya. Laut karena waktu itu temen tuh ya? lautnya udah tenang, gak ada angin, adem, terus di belakangnya itu ada bukit dan adem. Ya kalau di Bali itu kan ada pantainya yang tenang banget. Apa sih pantai yang banyak-banyak patungnya tuh? Lupa gue yang baru dibangun. Canggu. Bukan. Yang banyak-banyak patungnya itu loh di tembok-temboknya. Pantai apa sih? Gue lupa. Itu lautnya tenang banget itu. Ya mungkin pasti harus cari laut yang kayak gitu ya. Kalau selatan kan pasti kan juga pasirnya lebih bagus ya, lebih putih segala macam. Nah kalau di Maumere itu gak ada pasir, batu kecil-kecil. Tapi ke bawah tuh langsung nembus sampai dasar. Kelihatan bening banget. Itu pengalaman gue kalau kayaknya ya Indonesia Timur tuh kalau pantai udah gak ada obat deh. Gak ada obat. Benar. Soalnya gak ada orang sini. Di kotor-kotor Gue orang sempat sini. pengen camper van sampai Bali kan. Tapi gue pikir-pikir lagi, mendingan gue tunda dah. Gue gak usah ke Bali dulu. Karena apa? Kalau cuma sampai Bali gue tanggung. Kalau gak ke Lombok ya kan. Nanti kalau gue udah di Lombok, tanggung lagi kalau gue gak sampai nyebrang ke NTB. Gatel. Soalnya kalau di Maumere itu NTT. Jadi dulu gue tuh landing Kupang, dari Kupang baru landing di Maumere. Kupang, Flores, Maumere. Wah itu bagus banget. Dan kayaknya gue jadi ngebayangin kalau misalnya kendalanya masalah panas, masalah angin. Wah
Waduh kayaknya itu spotnya bagus banget itu. Ada solusinya sekarang kan, ada juga yang jual AC portable buat di mobil tuh. AC portable. Iya. Taruhlah kita sebut merek-merek Reiwa lah ya. Reiwa. AC portable itu berarti duduk begitu? Ya dia memang compact aja. Kotak gitu aja. Jadi Tapi bisa AC rumah tuh bisa gak sih ditempel mobil? Bisa. Makan wattnya terlalu besar. Karena Yang terlalu ekstrim biasanya ada. Outdoornya mau di mana? Atas juga. Kayak mobil RRI zaman dulu. Iya. Tapi nggak kalau AC portable itu sumber listriknya dari mana? sumber listriknya bisa dari power station itu atau biasanya kita bisa pinjam listrik dari Pengelola camping. Di komunitas kalian yang paling wah Yang paling wah camper van-nya. camping apa? Yang kayaknya tuh Ini ini hotel bintang 5 nih dia jadi camper van. Wah banyak banget. Ada berapa miliar nih bentuknya? Bahkan sampai disewain ke beberapa bule-bule ya. Sebenarnya tuh memang di camper van ya, khususnya camper van Indonesia nih. Ini karakter orangnya maupun karakter mobilnya macam-macam nih. Makanya tadi kan Om Bob cerita tuh. Dari yang pakai mobil paling gede sampai mobil paling kecil, mobil paling tinggi sampai mobil yang ceper-ceper. Mobil pendek, Itu semua- mobil panjang. Mobil pendek, mobil panjang itu semuanya tuh ada di dalam situ semua gitu loh. Jadi kembali lagi nanti kepada kenyamanan masing-masing gitu loh. Jadi buat saya nggak wah, tapi mungkin buat yang lain wah ini udah enak banget. Oh berarti gitu. asoy banget ya kalau masuk komunitas. Jadi kayak kita punya mobil ini nih. Gimana enaknya ya? Ukurnya nggak angka. banyak Ukurnya masukannya. Soalnya kan niatnya camping ya jadinya. Nggak bikin hotel gitu. Iya. Nah, ini Cuman kan pasti ada loh yang ngebangun kayak hotel. Gitu. Kayak gila, kayak gila. Ada banget. Ada kolam renangnya. Enggak ada resepsionis ya. Ada home gymnya. Tapi yang menurut abang-abang nih, anjir ini mahal banget nih. Itu perkiraan berapa tuh? dia Modifnya? yang bangun sampai 1M lebih ada. Yang Mobilnya apa? Mobil apa? Bahkan ada yang sampai punya basicnya Sprinter loh. Ya, Apa Mercy tuh? Sprinter tuh yang Mercy yang modelnya biasa dipakai untuk pas pampres. Oh untuk iya luar iya negeri. iya. Kalau KTT gitu-gitu kan. Mobilnya aja udah 1,2 M, Iya, 1,5 M. Oh yang ini yang Kayak high S cuman Mercy punya. Gede. Panjang banget dia Panjang. Sprinter. Itu ada yang pakai mobil itu. Bayangin Hidungnya dari agak mobilnya mancung aja dikit. udah di atas 1 M kan. Ngebangunin dari itu. Ada. Orang miskin. woi. Nih kalau di komunitas Gak bisa banget hidup susah. Dan apakah gue pakai kijang kotak minder dengan mobil itu? Enggak. Dan apakah kita nggak bersahabat? Sangat bersahabat. culture ya. Karena pada akhirnya kan tidurnya di luar-luar juga ya. Masaknya di luar juga gitu ya. Tetap kita butuh kayak suasana api unggunnya. Kita Bakar-bakarannya. udah bukan lagi cerita pelak lo baru, mesin lo baru dipoles ya kan. Itu komunitas mobil ke situ biasa, lagi itu kita kalau komunitas cerita mobil di biasa. camping ya. Kita udah cerita yang Gue masak ini. gue kemarin menjitan. abis dari sini Seberapa jalurnya jauh begini, perjalanan mobil itu jadi penting ya. Oh, seberapa jauh? Iya dong, jadi mileage-nya kan akhirnya yang kemudian di Terus kalau di grup juga appreciate. gue mau coba camping di sini dah. Itu yang jawab itu bisa ratusan. Oh gue kemarin kesini loh jalur yang ini lebih enak ini lewat. Oh itu saatnya. Luar biasa. Walaupun mobil gue kecil, gue pernah kesana. Pernah kesana lu cemen mobil mahal doang lu. Main lu kurang jauh. Kalau di komunitas camper van Indonesia sendiri, gathering paling mantep tuh apa tuh? Atau ada gathering bulanan, tahunan kah? Kalau kita bicara Jakarta atau nasional? Nasional. Semuanya. Kalau di stand up kan ini ada Jambore Nasional sama stand up fest kan. Yang semua komika ngumpul. Kalau di Jambore tuh semuanya di tenda gitu loh, bareng-bareng. Nenda bareng. Kalau di kalian ada nggak? ada. Kalau di nasional kita ada setiap tahunnya tuh ada event besar. Berbarengan biasanya sama anniversary-nya Camper Van Indonesia. Oke. Belum lama ini kita tanggal bulan 28 September ya. Itu kita Itu baru dong. camping Ya, baru. akhir bulan kemarin. Itu sampai hampir 350 mobil tuh di Oh, mobil semua. Dari mulai Sumatera, 350 Kalimantan, dari iya, Sumatera, Sulawesi. Kalimantan, Sulawesi. Kalau Jawa mah jangan ditanya lah, itu semua di situ. Banyak gitu. Di spotnya di mana bisa Sariater. 350 mobil? Sariater. Di Sariater, Subang. di Subang. Banyak nggak tempat yang kemudian bisa dimampirin sampai 350 mobil kayak gitu? Banyak sekali. Banyak. Oh banyak. Oh ya? Iya. Bahkan sekarang kan Pulau Sumatera aja punya event sendiri. Pulau Jawa nanti punya event sendiri. Oh, iya, Jadi iya. ada momen kumpul untuk regional se-Jawa, nanti ada kumpul regional se-Sumatera, nanti kita diundang gitu.
Kayak gitu-gitu juga kita Itu ada. yang nasional tuh yang dari Sulawesi berarti pas ngumpul dangak dia. 24 hari Paling jauh gua. perjalanannya. Dasar orang akamsi. Dan serunya event kemarin tuh gue yang lewat tol yang seret pelat ini lewat, seret pelat ini lewat, seret mobil tipe ini lewat. Itu saling sapa, saling Pokoknya udah kelihatan lah identitasnya mau kayak gitu. Pokoknya Iya. begitu penampilan ini kayaknya ini camper nih gitu. Ini camper nih, soalnya roof Kelihatan tent semua. banget ya pasti ya. Soalnya roof tent semua. Karena kita kan ada atributnya ya. Atribut itu biasanya yang menunjukkan identitas mobilnya kita. Gitu. Itu apa, stiker kah? Stiker Atau kit bisa jadi ya. Stiker, ada nomor punggungnya juga. Biasanya di mobil kita tuh yang menyatakan nih, oh regional sekian nih, nomornya sekian nih. Kayak di Jakarta kayak nih, pemain bola itu. 013 gitu kan. Itu 013 itu sesuai regional Jakarta. Gitu. Kenapa 13? Kalau 12 Bandung, 11 tuh Banten. Gitu. 12 tuh Jawa Barat. Soalnya angkot Reni itu 013. Satunya di Aceh. satunya di Aceh. Iya, satunya di Oh, Aceh. 1, 2, 3 sampai 12. Di timur tuh udah 30-an. 20-an lah. Oh, 20-an. Ya, berapa tadi? Berapa provinsi? 14. Kalau yang kemarin itu terkumpul kita 14 provinsi. Tapi total ada berapa? Kalau bicara member semuanya itu yang sudah terkonfirmasi member udah hampir 5.000. Yang masih gantung dalam proses administrasi ini ada hampir 5.000 mobil? Apa 5.000 orang? 5.000 member. Jadi satu member tuh ya pasti satu mobil. Satu mobil. Iya, berarti kan lebih dari satu mobil. Bisa jadi lebih dari 5.000 mobil Iya, dong. kalau Karena ada yang punya misalnya- 2. Itu mobilnya. Kalau kita hitung orangnya, kalau dia punya anaknya satu 3, keluarga. iya kan? Iya. Oh, bisa 300 kali 4 tuh. Enggak, gue ngebayangin kalau ternyata udah mulai banyak spot yang menyediakan bisa sampai 350 mobil, berarti kan bisa nampung sekitar 1.000 lebih orang gitu loh. Makanya acara kemarin kurang lebih 3 hari 2 malam. Oh, sekalian. Jambore berapa komika? 1000-an penonton. Berarti mirip dong, Jup, seramai itu loh orangnya. Iya, tapi kan nggak ada parkiran mobil di situ mah. Bukan maksud gue, orangnya yang diorganize sebanyak Iya, itu iya, gitu iya, loh. iya, betul, betul. Crowdnya tuh sebanyak Betul, itu. 1.000 lebih, gitu. iya. Ada job stand up gak? Iya, ini lagi nggak ada. Tapi di stand up sini ada korwil-korwilnya dong. Untuk 3.000 orang, ngundang 3.000 orang gitu. Kan emang ada stand up Indonesia. Ada, Ketuanya ada. Pak Ajis, 2.000 gitu kan ya. Nanti ada chapter masing-masing. Tiap kayaknya kalau Tiap regional mereka ada. bukan provinsi lagi. Udah kotak. Udah kota, kecamatan. Tapi Kayak tapi Tangerang lu- tuh ada Tangerang Selatan, ada Tangerang gitu-gitu. Tapi lo sering dipanggil di stasiun TV atau cuma di sini aja? Di sini aja. Fine, tenang. Fine aja. Kalau komika itu kan emang pasti punya tempat panggungnya sendiri gitu. Oh iya, Nah, benar. setahun sekali mereka punya namanya 2 tahun sekali Jambore, 2 tahun sekali yang selangnya itu namanya stand up fest. Oh, ganjil, jambore, genap. Iya sama, gue Surfest. pun di camper van Jakarta ya ikut Indonesia, gue pun punya panggung sendiri. Gue punya panggung di mana gue pengennya suasananya estetik gitu kan. Gue pengennya setiap minggu gitu. Gue kan ada kumpul dengan beberapa mobil tua kan, mobil tua itu yang ikutan camping. Ya gue punya panggung sendiri. Kalau memang Jakarta tiba-tiba memanggil ya gue siap karena itu rumah gue gitu. Tapi kalau misalnya bikin gathering itu hiburannya apa selama di camper apa? Gak ada hiburan. Kalau gatheringnya. Jadi cuma bener-bener nongkrong aja. Tergantung Om. Kadang-kadang ya kalau kayak event besar ya. Kayak kemarin kita kan Hanif kalau ya? Jakarta nih kan sebenarnya punya sebulan sekali tuh kopdar. Bulan berikutnya tuh kita camping bareng namanya. Oke. Nah camping bareng itu biasanya Om Baron nih yang selalu menciptakan suasana camping yang berbeda-beda nih. Kalau yang kemarin Enif kita temanya nih nostalgic nih, apa namanya jadul-jadulan lah gitu kan. Kalau yang besok nih mungkin camping syahdu nih gitu kan, karena tempatnya juga di ketinggian. Kita Mungkin bikin jam 4 kayak jam 5 tuh udah sahur on the camp waktu sahur Ramadan. camp juga pernah dibikin juga gitu. Jadi memang selalu menciptakan suasana yang berbeda-beda nih. Jadi hiburannya pun juga menyesuaikan sama temanya. Oh, jadi hiburannya emang bener-bener di antara kalian sendiri ya, tidak ada bintang tamu, tidak ada, kan kalau gua dulu seingat gua gitu ya, kalau misalnya acara anak Vespa kan begitu Jambore gitu atau yang namanya skuter rendezvous gitu atau Java skuter rendezvous dikumpul di satu tempat, semua anak Vespa semuanya ngumpul, terus ada pertunjukan musik dan segala macam. Kayak kemarin Vespa kan sedunia Di Bali, tuh di Bali.
Kita ngumpul disediain 2 tempat, Pantai Pandawa sama di Nusa Dua. Di Nusa Duanya ada slang gitu kan. Jadi ada pertunjukannya tuh gitu. Nah kalau ini nggak ada ya emang. Kalau kita kan jatuhnya gini, ya kalau kayak klub komunitas-komunitas lain ya, mungkin sebutannya kopdar. Kalau kita kan sebutannya kembar. Sama aja jenisnya dengan kopdar, cuman berbeda lokasi aja. Karena kita camper van, ya kopdarnya itu kita camping. Iya. Ya jadi acaranya bonding satu sama lain aja gitu ya. Ya hiburan yang wah banget, ya kalau nggak ada event tertentu kita nggak mungkin ada hiburan ya, Mel. Hiburan-hiburan yang sampai musik kayak gitu nggak ada. Gak ada sama sekali. Gathering nasional pun gak ada. Gathering nasional ada, tapi kalau kayak besok nih kan jatuhnya camping bareng ya. Ya kalau campingnya nggak usah itu maksud gue. Yang nasional acara, Kalau Ada. pas Enif Jakarta kemarin pun ada juga Ada. panggungnya. ada. Gitu. Iya. Kita lebih banyak ke edukasi sih Om sebenarnya. Jadi kita tuh ada edukasi mengenai P3K, mengenai pemadam segala macam. Jadi karena kan kita banyak anak-anak kecil ya yang mungkin selama ini pas masak dia ilmu kepegang panas. Ya, atau kocik alam ini kan agak Ya, terbatas ya. Jadi kita lebih banyak mengedukasi itu gitu loh. Jadi kenapa di camper van ini Indonesia ini sebenarnya kita juga mau mengedukasi orang-orang yang punya habit nih kan, kita kan punya habit baru nih semenjak adanya gadget ya. Hampir benar-benar totally pegang gadget. Oh iya, kalau di alam tuh sinyal hilang jadi keluarganya asoy. Enggak juga Om, kadang-kadang sinyal pun ada. Kita nih udah asik ngobrol nih kayak kita sekarang. Asik ngobrol, kalau udah asik ngobrol kita lupa nih. Itu tuh udah terjadi nih sama udah jadi bapaknya. tabiatnya anak-anak camper van pokoknya begitu ngumpul buat bonding satu sama lain aja gitu ya. Iya gitu loh. Nah itu termasuk ntar ibu-ibunya ngumpul di situ, ntar anak-anaknya yang main bola, yang main air, main di kali. Untuk manggil sesama teman aja ya biasanya kita gunain HT kan. Karena walaupun ada sinyal pun biasanya kita nggak mau pegang handphone. Oh gitu. Ya, udah terbiasa. Kayak gue nih begitu nyampe tempat lokasi, ya handphone gue mau lobet, Mendingan mau segala megang macam. gitar nyanyi bareng daripada kemudian nonton karaoke jadinya Karena ya. kan camping itu yang kita ambil kan momennya, benar ya. Betul, Ya momen setuju. ngobrol, ya momen masak. Nah gue gara-gara nonton si podcast minggu tadi itu, mereka pun ternyata beli board game gitu loh. Jadi main board game aja. Main rame-rame mereka gitu loh. Jadi ya gue setuju sih kalau emang pada akhirnya kalau emang mau, walaupun ini adalah hal paling sederhana dari sebuah camping karena kenyamanannya banyak terbantu, tapi muatan campingnya tetap gak hilang gitu ya. Benar. Tetap ketemu alam, tetap bonding gitu. Iya. Yang Itu sedikit sebenarnya. PR gue kemarin waktu anniversary kita ke berapa ya? Yang ke 4 ya kemarin terakhir ya. berapa ini tadi? Lupa begitu sampai Itu kan ngecek konsepnya baju. nostalgic ya. Konsepnya nostalgic. Dan gue pengen kayak tadi Om Reza bilang. Ilangin anak-anak dari kebiasaan gadget. Nah karena konsepnya nostalgic. Gue harus, anak-anak ini harus gue bawa ke era itu dong. Main gangsing. Gue kasih gangsing, gue kasih parasut. Lu tahu perahu-perahu yang kotak-kotak. Itu semua gue sediain tuh ya kan. Sampai ke bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya gak kalah juga. Gue suruh pakai pakaian yang vintage. Lu mau pakai kemeja, lu mau pakai topi koboi, lu mau pakai sepatu boot, celana Terlalu cutbray. cosplay itu mas, bukan vintage. Jadi maksudnya kita punya konsep, jadi camping tuh nggak begitu melulu gitu kan. Iya. Nih kali ini di Anip ini konsepnya ini ya, sampai musiknya pun gue sediain musik-musik di era itu. Berapa lama sih biasanya kalian nginep kalau di acara camping bareng ini? Weekend ya, paling rutinnya sih weekend. 2 hari gitu ya? Jumat malam biasanya udah ngegas itu. Gitu kan. 3 Oh hari 2 malam. Jumat tiga Jumat malam malam, ngegas, sholat Jumat, 3 malam habis. 2 hari. Iya, 3. 2 malam 3 hari. Iya. 3 hari 2 malam. Apakah camper van ini bisa dimonetize Waduh. Monetas dalam? dalam? Ya itu jualan barang bekas yang kemudian udah bosan camper van. Bisa nggak ya? Jadi kayak Kita ada bisa beberapa teman mendapatkan juga- uang-uang kecil. Iya, ada teman ahli bikin power station untuk paket yang di bawah 1 juta. Oke. Ya kan? Karena kan yang kita lihat kan power station ada yang sampai 5 juta, Iya, ada yang iya, sampai 15 4 juta, juta. 900, ya. Ada nih teman yang memang jago kelistrikan, gue bikin paket 1 juta. Laris kok. Kayak ini ya, pakai aki gitu-gitu Iya. ya. Iya. Lithium banyak kan sih. Kalau aki rada kurang. Pakai aki sih Jup. Kan pasti aki kering lah. Pasti baterai kering kan. Baterai lithium. Lithium. Jadi lithium. Wah. ditium itu ya, ditium. Jadi emang komunitas kita sendiri pun juga menyediakan fasilitas buat UMKM gitu loh. Oke. Supaya UMKM itu Bisa itu ikut. tadi bisa berjualan. Mungkin ada yang jualan makanan atau jualan jasa Aksesoris. segala macam, kebiasaan. Nah itu kita juga fasilitasi di situ. Jadi ya
from member to member juga gitu loh. Iya, jadi linknya bisa menghidupi teman-teman. Kayak besok nih kita mau camping bareng. Contoh gue ahli dalam pembuatan sate taichan. Gue mau jualan. Nggak ada biaya lebih, nggak ada ini itu, nggak ada ini. Oh, nggak ada sewa. Tapi lo nggak bisa bikin sate taichan? Umpama. Tapi Ngarang Anda. Tapi ada. Gue punya anak buah. Kalaupun dia bilang bisa, sebaiknya jangan coba. Jangan coba. Sebaiknya jangan. Karena lo kayak tahu film Berarti lo bagian orang yang tidak dipercaya masak kalau acara camping. Gue masak bisa. Belepetannya ini yang lama bersinar. Masak bisa, bikin enak ya gak bisa. Masak bisa, dipuji orang susah. Sama saya juga susah Kita masak. kadang-kadang kalau camping bareng itu, justru apa yang kita bawa itu lupa kita masak loh. Oh gitu. Oh iya. Karena tetangga yang ini, Baunya enak nih, ini nyobain dong. kita lagi bikin gulai, abis makan yang sana, kita bikin tongseng balik ke sana. Contoh dia kemarin 3 hari 2 malam, masak nggak? Enggak. Nggak masak. Tapi sekarang tuh banyak loh, di Super Indo gitu masakan-masakan yang sudah dimarinasi tinggal bakar. Oh iya. Gue kayak ngerasa tadinya, buat apa ya mereka jualan ini kan sebenarnya kan marinasi gampang. Tapi ternyata kayaknya begitu gue nonton, oh buat mereka ini kayaknya nih. Tinggal bakar. Tinggal bakar doang. Tinggal Jadi dimasukin modal- box ice ya. Dan sekarang lu kalau ngeliat di Instagram, di Facebook, di TikTok, bohong lah Gen Z sekarang nggak yang FOMO camping ya kan. Iya. Entah itu camper van, entah itu glamping ya kan. Sekarang lebih hit banget. Gue soalnya masak itu hobi. Jadi gue tuh kayak ya karena gue nge-gym juga, kebutuhan nutrisi gue tuh gue senangnya masak sendiri. Jadi kalau ngukur sendiri. Kalau barbekyuan dan segala macem di rumah gue lengkap. Udah gue Boleh marinasi nih, sendiri. boleh jadi dapur Stok umum. di kulkas, tinggal bakar-bakar. Boleh jadi dapur umum nih Om. Oke, 300.000. Exclude daging. Lu sering lihat di Kalau video, mereka nggak bisa monetis, gue bisa kan? lu sering lihat di video-video kan yang bakar daging sampai bunyi. Iya. Masa lu nggak keluar aura lu ah? Kalau cuman gue di rumah sih biasa. Nah itu dia, jadi gue makanya tadi gue bilang, gue tuh nonton si Pican sama si Awe, anjing kayaknya ini gue akan menikmati banget nih masak nih. Masak Indomie aja estetik loh kalau di tempat camping. Indomie lagi. Gue masak Indomie aja di rumah tuh gak pernah menggunakan standar bumbunya, jadi gue bikin sendiri. Iya. Pasti gue. Oh berarti mie-nya pakai mie yang 3 telur itu. Gak apa-apa, minyak Indomie itu gak apa-apa. Gitu, bumbunya gue buang gitu. Nah gue bikin sendiri tuh kayak misalnya, gue kan suka mie sapi banteng Ciloil gitu kan. Ciloilnya gue bikin sendiri. Soalnya bumbunya buat saya di sini. Jangan-jangan minyak lo lebih memanfaatkan minyaknya mie Indomie ya? Iya, makanya. Tapi yang gue bayangin adalah kayaknya masak di suasana camping kayak gini nih. Mantap. Kayaknya gue, Dapet. itu tuh fetish gue tuh kayaknya tuh. Iya. Apalagi yang udah lapar banget lo masak ya kan? Dan apa ya? Menciptakan suasananya deh ya. Iya. Yang nggak bisa dibeli memang suasana. Suasana. Suasananya sih kayaknya sih. Gue bilang masak Indomie aja estetik kok kalau lagi camping. Bener. Apalagi gue terbiasa tinggal di kampung. Nih gue nih kalau balik kampung gitu ya. Gue masih ngerasain punya rumah ya dulu. Masaknya itu pakai tungku kayu bakar. Oh, ini wanginya mantep tuh. Mantep banget. Jadi gue tuh kayak ngerasa bahwa kayaknya gue bisa nih camping gitu. Bisa. Bisa gue dengan modal itu semua ya. Iya. Uangnya lagi kesebut tuh. Maksudnya mentalnya udah Bukan ada nih. mental modal. Modal mental. Punya gue gitu loh. Karena dulu nenek gue tuh ngajarin nih. Misalnya gak punya kayu bakar. Lu pakai apa pakai apa? Pakai bonggol jagung. Bonggol jagung tuh bisa dijadiin bahan bakar untuk masak. Oh, yang rambut-rambut itu. Enggak, bonggolnya. Tengah-tengahnya. Kulitnya. Bukan bonggolnya. Masih ada kok teman-teman yang masih mempertahankan itu ya. Kayak masak air aja ada yang pengen tetap pakai kayu. Oh, iya. Walaupun zaman udah modern banget ya. Ada kompor portable, ada gas portable. Tetap ada yang pertahanin masak nasi gue pakai kayu. Tapi ya, masak air pakai kayu. apalagi sekarang koal atau batu bara atau itu tuh banyak dijual di mall sekarang, tinggal bawa. Bener. Dan Oh, itu kayak mirip-mirip batu bara ya? Juga. Iya. Jadi kita bawanya juga gampang. Iya, udah enak. Udah emang camper van the best banget lah. Mungkin abang-abang boleh ngomong ke teman-teman semuanya kalau misalkan mau ikut camper van Indonesia bagaimana? Apa harus punya mobil kah? Atau nggak bisa nyetir boleh masuk kah? Tapi numpang. Atau boleh nebeng. Gampang. Boleh nebeng. Bang mau camping ya? Bang BM bang, alah. Ada masukan-masukan gitu nggak bang?
Mungkin dari ketua Campervan Jakarta kali ya, biar langsung pendaftarannya resmi. Ya kalau misalnya orang mau daftar kemana? Kalau untuk mau daftar nanti kita kasih nitip link aja ya. Boleh. Di juga sini. Ya. Di sini juga ada. Di sini. Ya. sorry. Ada di sini keluar. Dan yang pengen ikut camping pertamanya yang udah nonton podcast ini juga kita ada camping di bulan depan ya ketua ya. Ya, di tanggal 22 sampai 23 November. Kemana? Itu di daerah Eko Park ya? Iya, di Eko Park. Datang dong. Datang dong. Itu dari puncak tuh macet banget itu. Enggak, nanti Enggak. Kalau lo berangkatnya Jumat tengah malam enggak? Enggak. Oke, Atau dari, kan ini Sabtu Minggu ya? Iya. Dari Selasa. Dari Selasa. Lu nabung garam dulu di situ. Kan gak pengen macet kan? Iya. Jumat pagi bisa cuman lewat Bandung ada dari belakang. Gue biasa Eko Park idealnya ya? gitu, gue Jumat tengah malam berangkat. Biasanya gitu ya, habitnya ya. Jadi nyampe sana biasanya kan udah menjelang subuh tuh karena gue jalan santai kan. Oh, iya. Gue buka awning, gue buka roof tent, beberes tidur. Oke lah nanti cobalah, gue kayaknya ya mau palisade dikit lagi bisa digantikan. Kayaknya bisa aja ya, siapa tahu aja gue bangun kan. Ada kok unit yang udah ready. Betul. Mau dicobain Masih dulu tetap juga bisa. Masih tetap ngerayu. Masih tetap berdagang. tapi tetap sih sebetulnya gue juga ada mimpi itu, makanya di kepala gue tuh serius itu. itu. Mungkin Grand Max masih mimpi. Hah? Nyesel juga gue jawab ya. Kalau Tapi mimpi basah, mimpi basah. Seenggaknya kalau Palisade dijual, masih bisa bisa beli barang yang gue jual. Tapi kalau Grand Max masih mimpi juga tahu begitu kita nggak jawab juga. Iya lo ngerusak konten lu mah. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Malah ngusir. Tapi beneran terima kasih banyak karena waktu sudah menunjukkan sejam. Pokoknya yang jelas nih menurut gua yang hobi banget bikin bonding family, keluarga dan pengen mengakrabkan diri, terus kayaknya lupain dah hotel bintang 5 mahal. Gua kayaknya bonus Accor Plus gue juga udah mulai kurang. Gue udah mulai mikir-mikir gimana caranya bisa menghabiskan waktu bersama keluarga tapi lewat jalan yang jauh lebih murah biar irit. Dan juga ada Biar pajak mahal. untuk mengobati yang orang bilang fatherless, inilah waktunya untuk menjadi father sejati. Berak. Oke, terima kasih banyak Mas Reza. Teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah ada di sini. Kalau misalkan teman-teman ada informasi tentang komunitas yang unik, yang asik, yang seru, yang asoy, bisa langsung tulis di kolom komentar dan kami pamit undur diri. Dadah. Sampai jumpa di ngomong depan. Bye.